hello, hello. Yuk, yuk. Ya, gimana nih teman-teman? Kelompok pencapaian kelas 1 apa kabar? Nih, waduh, senang banget nih ketemu. Ya, ketika ini di launch, di record maksudnya, ini kita mungkin sekitar 9 hari lagi ya menuju Lebaran ya. 9 atau 10 hari lagi? Tergantung mazhabnya mana. Mazhab, oke. Menuju 2 Mei aja. Kalau menuju 2 Mei berarti sekitar 9 ya. 8 hari. 8 hari ya? 3, 4, 5, 6. Iya. 8 hari ya, 8 hari. Jadi 8 hari berarti 7 malam ya? 7 malam. 7 malam, wah itu 7 malam terakhir ya teman-teman yang menjalankan ibadah Ramadan, itu jangan sampai kehilangan momen-momen penting ya di sini. Ini. Dan sekarang malam ganjil, mungkin momen yang pas sekarang buat. Nah, makanya kita melakukan rekaman pada malam ini untuk menjaring pahala, menjaring pahala juga dengan menyebarkan ilmu, ya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol mengenai sesuatu yang sangat menarik dan sudah lama nih. Bangsa Indonesia ini tidak secara khusus nih ya, mengalami keadaan ini. Padahal ini sudah menjadi sebuah tradisi yang bertahun-tahun lamanya. Ya. Apa itu? Yaitu 17 Agustus. Enggak deh. Bukan. Ya, ini adalah yang kita akan bahas adalah sebuah kebiasaan atau kebudayaan atau ritual mungkin ya, hampir seperti ritual, yaitu adalah mudik. Ya, ritual mudik atau kembali ke kampung halaman. Bukan kembali ke asal atau apa ya, tapi kembali ke kampung halaman. Nah, mudik sendiri asal katanya dari bahasa daerah atau bahasa Indonesia mudik ya? Dari udik. Udik itu kan desa. Oh, jadi mudik betul. Kembali ke desa. Mengudik ya. Mengudik. Jadi mudik. Ya, oh. Dasar lu orang udik kan. Kamu seupai. Kamu seupai, ya ampun. Apa salahnya ya orang desa ya? Iya. Tidak dengan orang desa. Luar biasa ya. Oh gitu ya. Jadi mudik itu menuju desa ya. Karena kebanyakan memang biasanya kan kalau dengan konteks urbanisasi ya. Jadi kan banyak berbondong-bondong masyarakat Indonesia itu menuju ke kota besar, dan momen Lebaran itu adalah momen ketika mereka, anak zaman sekarang bilang flexing, enggak deh. Bersilaturahmi kembali ya dengan dengan sanak saudara, yang menyebabkan rental mobil ini biasanya katanya banyak rental mobil dan orang mulai nyicil sebelum Lebaran. Rental mobil, dan itu bisa lagi sekarang. Rental iPhone. Rental iPhone ya. Rental iPhone udah. Oke, ini adalah sebuah ini ya, karena sebagai memang ini adalah beberapa persepsi kan, kadang-kadang orang yang keluar dari desa misalnya pergi ke kota gitu, terus begitu berharap di kota sudah berhasil menaklukkan kota misalnya, terus balik lagi dan biasanya ingin juga mungkin berbagi kebahagiaan mungkin ya gitu. Ya. Nah, karena sudah 2 tahun ya, 2 kali Lebaran berarti. 2 tahun 2 kali Lebaran. Ya, ini tahun ketiga ya. Tahun ketiga ya, di mana mudik itu bisa dikatakan dilarang ya, bukan dilarang ya, di discourage lah ya. Terus begitu dengan berbagai macam apa yang bisa dilakukan, terus begitu banyak sekali ya, kayak tahun kemarin aja orang yang mencoba pulang, terus ada di internet yang marah-marah atau apa gitu ya, karena dibatasi sekali gitu mudiknya. Jadi tahun ini merupakan sebuah momen yang penting banget ya untuk sebagian besar masyarakat Indonesia nih, gitu. Karena tadi Raki mungkin boleh cerita nggak Ki ya? Tadi orang kalau nggak mudik dia pergi gimana? Mungkin ada beberapa referensi juga nih.
Ya kalau dari apa namanya lingkungan yang seenggaknya gue tahu lah ya, gue coba ngobrol-ngobrol sama beberapa orang gitu ya, bahkan kemarin juga ketemu sama ya mostly mudik gitu. Mostly bilang kalau ditanya lu mudik apa enggak tahun ini, mudik. Gitu. Terus apa namanya, bahkan kemarin gue sempat ngobrol sama dokter gue waktu gue periksa ke dokter, dia bilang gue nggak mudik katanya, tapi dia akan liburan sama keluarga gitu ya setelah Lebaran. Wah ya setelah Lebaran itu artinya yang dia Lebaran dulu mungkin 1-2 hari dia mau menikmati kekosongan Jakarta katanya. Kemudian betul. Kemudian dia rencana jalan-jalan sama keluarganya. Nah jadi kayaknya karena ini momen, dan bukan cuma di Indonesia ya, gue rasa kalau orang mau liburan ke luar negeri juga momennya saat ini gitu, ke Bali juga momennya saat ini. Kayaknya semua akan mengambil momen itu gitu. Iya. Nah momen ini kan sebenarnya kalau ditanya apa semua orang yakin ini udah selesai gitu ya si COVID, sebenarnya nggak juga. Cuman ya kalau nggak sekarang gitu ya, apa pikir bisa jadi abis ini ada something lagi gitu kan. Jadi ya sekarang gitu. Jadi kayaknya semua orang tuh berpikir seperti itu. Gitu. Gue nggak tahu berapa banyak yang apalagi yang khususnya tinggal di Jakarta ya atau di kota-kota besar berpikir justru staycation gitu ya. Self healing dengan staycation gitu or something like that gitu. Mencoba lebih mindful dan kawan-kawan gitu untuk tidak kemana-mana. Gue nggak tahu berapa banyak, cuman kayaknya momennya semua orang udah mendingan sekarang gitu. Mendingan sekarang. Jadi semua ya kalau gue lihat ya yang gue tanya-tanya. Nah gue juga kalau boleh sih Bin share sedikit ya. Boleh nih kita share screen. Silakan. Ada yang cukup menarik. Buah data-data. Nah menarik, kayaknya kalau tanpa data tuh rasanya hampa gitu ya. Kita harus memang ke kelas 1 ini data driven. Data driven kita. Kelihatan nggak? Gila men. Prediksi mudik Lebaran 2020. 80 juta orang berarti 25% ya mudik ya. Ya. Seperempatnya kan kita kan 280 juta ya, bagi 4 itu 70 ya. Oh lebih ya, berarti ya hampir 30%, 27,5 misalnya. Jadi tahun ini 2022 ini diprediksi besar, kalau menurut feeling gue sih ya mungkin terbesar sepanjang sejarah Indonesia mungkin. Sejarah Indonesia berdiri betul. Kemudian karena tadi kondisi yang tadi orang-orang pada nggak bisa mudik berapa tahun ke belakang, dan kalau dilihat 13 juta orangnya dari Jabodetabek, jadi Jabodetabek yang gue nggak tahu jumlahnya mungkin sekitar 25 jutaan orang akan kehilangan setengah penduduk gitu ya. Jadi menarik sebenarnya Jabodetabek during masa Lebaran besok gitu ya, karena pastinya akan lebih lenggang. Nah prediksi puncak arus mudiknya di 29.30, which is ini di minggu depan nih ya, di sekitar weekend hari depan. Itu apa ya? Jumat Sabtu exactly minggu depan lah ya. Ini Sabtu Minggu kalau nggak salah Wan. 29.30. Kemudian arus baliknya di 8 Mei, berarti kan sekitar tanggal segitu kota-kota besar khususnya Jakarta itu lumayan lengang tadi ya. Provinsi tujuan mudiknya paling banyak ke Jawa Tengah ternyata 23,5 juta, kemudian Jawa Timur dan Jawa Barat gitu. Jadi ada juga yang masuk ternyata ya ke Jawa Barat mungkin dari berbagai daerah lain. Nah, paling banyak itu adalah kendaraan pribadi. Jadi bayangin aja memanage 40 juta pemudik. Gila ya. Gitu memanage 40 juta kendaraan pribadi gitu ya. Yang akan melewati jalanan tuh dari mulai Kalimalang kemudian sampai ke lanjut lah gitu sampai ke Jawa Timur. Dari Kalimalang. Kenapa jadi center of ininya ya, kenapa? Karena exitnya ya keluarnya ke daerah Jawa tuh dari Kalimalang, which is ya gue dari kecil sampai besar di daerah sana, jadi gue selalu merasakan dampaknya. Jadi sepanjang Kalimalang itu isinya posko mudik Lebaran. Jadi kalau zaman dulu ya, zamannya gue pulang kantor nih, udah deket-deket Lebaran tuh,
Udah mana kerjaan gue dulu kan gitu ya, sampai last minute banget gitu sebelum, ya. Last minute banget sebelum takbir belum berkumandang masih ada waktu artinya. Jadi gue pulang kantor beserta para pemudik gitu. Nah gue dulu naik motor kan pulang kantor tuh ya barengan sama motoris yang mau mudik ke Jawa. Yang gitu. Udah siap dengan ransum segala macam. Bawaannya banyak dengan box-box besar yang gitu-gitu. Nah, terus ya sepanjang jalan ya gue juga ditawar-tawarin sama polisi sama apa untuk berhenti. Gue sebenarnya bisa berhenti juga di posko mudik sebelum sampai ke rumah gitu ya. Karena deket-deket rumah gue. Lumayan ada makanan gitu ya. Iya, bisa ngopi-ngopi sampai sambil pulang. Gitu kira-kira. Jadi menarik sih, dan itu biasanya macetnya ya mulai dari, makanya gue bilang Kalimalang ya, karena Kalimalang itu ya macetnya di situ gitu. Iya. Jadi mulai dari sini ke sana. Tapi menariknya ya kalau gue bilang, kalau gue lihat teman-teman gue juga yang kayak kerjanya di FMCG gitu. Bin dulu pernah di Unilever gitu ya, pasti juga tahu. Festive ini kan kayak masa yang lo nanti-nanti setiap tahunnya gitu ya. Ya, ibaratnya kalau lo sukses jualan di sini, ya lo sukses gitu. Tahun ini lo sukses. Gitu. Jadi ini indikator banget lah. Jadi kalau kayak kerja yang paling jelas di FMCG karena benar-benar direct ke pelanggan, tapi di industri di belakangnya kan kita ngomongin masalah manufacturingnya gitu, kemudian banking sebagai supporting mereka gitu. Itu kan semua kena dampak tuh. Nah jadi mudik normalnya aja dia festif gitu ya, menggerakkan ekonomi, apalagi mudik setelah kondisi perekonomian kita yang seperti ini. Jadi semua orang punya kepentingan gitu di sini. Kalau menurut pendapat gue, punya kepentingan untuk membuat ini berhasil gitu ya, dan mengambil apa yang enak ya ngomongnya, mengambil kesempatan yang paling optimal di sini lah. Gitu. Iya. Jadi semua mata melihat ke sini menurut gue ya dalam 1-2 minggu ke depan, dan ekonomi pasti akan kedorong banget gitu seperti yang sudah-sudah, dan kayaknya kalau kita lihat pemerintah kan juga menyiapkan banget ya. Iya. Gitu. Nah problemnya, mungkin nanti kita juga harus bicara problemnya during Idul Fitri di sebelumnya aja selalu jadi banyak isu ya. Iya, apalagi banyak meme keluar gitu akibat keadaan mudik itu. Nah sekarang yang tahun ini kalau misalkan benar memang ini, di beberapa berita ngomongnya 100 juta penduduk yang mudik gitu, di berita ini 79 juta gitu yang mudik. Jadi ya apalagi tahun ini menurut gua challenge-nya besar banget sebenarnya gitu. Mungkin itu yang bisa kita bahas juga ya Bin. Betul. Jadi dampaknya tuh memang luar biasa sih ya kalau misalnya ini kan mungkin menurut gua juga adalah mobilisasi orang yang mungkin untuk scale-nya dunia pun besar gitu ya. Besar. Itu kan lo artinya memobilisasi orang, bukan memobilisasi, tapi mobilitas orang pada sebuah period of time. Lu bayangin 80 juta, 100 juta tuh mobilisasi gila kan itu. Gila. Negara ini aja cuma 10 juta seluruh negara. Ini semua sama kayak Cina ya. Cina kan juga ada Xinjia gitu ya. Ya itu juga mobilisasi massal. Kalau mungkin di Western countries yang banyak mayoritas ngerayain Christmas gitu ya. Mungkin Christmas juga, tapi budaya juga ya, maksudnya gini. Betul. Kalau budaya kita kan pulang kampung, mungkin mereka budayanya nggak pulang kampung gitu, mungkin ya. Iya mungkin juga. Nggak terlalu kayak kita gitu, tapi festifnya mereka juga ada, jadi ekonomi pasti gerak tuh betul. Christmas gitu, atau di Xinjia di Cina, Indonesia tuh saatnya ya adalah Lebaran gitu sih. Jadi, nah problemnya ya tadi gimana sih cara manage-nya, gue juga nggak tahu. Kalau lo jadi pemerintah apa sih yang harus lo? Wan, misalnya lo Wan, apa satu hal yang lo akan lakukan ketika ini, apa nih kira-kira? Kan banyak yang udah dilakukan pemerintah juga, ganjil genap, terus ini apa gitu. Apa yang lo akan lakukan untuk kalau misalnya ini? Yang kepikiran paling mudah ya paling buat mempermudah mobilitas orang kali ya. Kemarin itu sempat ada wacana bahwa untuk mudik ataupun orang pulang tuh bisa dipercepat ya. Mungkin itu bisa
bisa mencah traffic. Ini yang punya ide brilian. Karyawan mana nih ya? Iya. Tapi permasalahannya kan itu berarti harus ada koordinasi sama orang-orang dan orang yang bisa cuti lebih dulu lebih lama gitu ya. Ya mungkin harus make effort gitu untuk bisa pulang lebih cepat. Terus intinya mungkin secara infrastruktur, tapi ya gimana lagi? Jalan kita kan cuma segitu-gitu aja. Iya betul. Ya, rekayasa lalu lintas itu sangat diperlukan. Sangat rekayasa. Ya, yang paling banyak pakai mobil gitu. Dan mungkin segala macam dipermudah aja kali ya. Nggak tahu sih, sekarang udah nggak perlu PCR ataupun antigen ya untuk mudik, atau masih perlu? Kayaknya sih kalau misalnya harus ya, ada sih beberapa naik kereta tuh katanya ada masih ada kewajiban gitu ya. Adek gue soalnya lihat-lihat juga katanya apa namanya nanti apakah harus pakai antigen atau gimana. Cuman yang mengaturnya itu yang luar biasa sih. Iya. Tapi yang apa namanya yang kemarin yang ya revolusioner sih KAI ya beberapa tahun yang lalu ya untuk akhirnya. Pemerintah kan kemarin udah banyak ada program mudik gratis gitu ya, dari awal yang pakai motor diangkut, ada yang pakai kereta, ada yang pakai angkutan laut segala macam. Itu sebenarnya ngebantu dan mengurangi potensi kecelakaan. Gue lupa tahun berapa yang kita tuh ada angka kecelakaan mudik tertinggi gitu ya, sampai lupa. Ya mudah-mudahan sih hal ini nggak. Iya sih mudah-mudahan. Baik lagi bahwa ini kan adalah satu acara yang pasti yang ditunggu-tunggu yang sama semua orang gitu. Dulu ingat banget waktu masih kerja di Telco gitu. Mudik itu ada satu fenomena yang sangat menarik. Jadi waktu itu semua orang itu pada di kota, traffic itu di kota, congested semuanya gitu ya. Pada saat mudik itu tuh betul-betul nyebar dari kota ke desa kelihatan gitu. Maksudnya, wah bener ya, ini mobilitas orang terlihat dari penyebaran komunikasi, terus penyebaran pulsa, orang beli pulsa di desa atau bukan di desa lah ya, di daerah lebih banyak gitu ya. Dan benar bahwa ini adalah pemerataan ekonomi setahun sekali sebetulnya kayak smoothing gitu ya, bahwa uang yang orang banyak orang nyari uang di kota gitu ya, terus setahun sekali pulang ke desa, terus spendingnya di sana gitu. Ya ini menurut saya sih sesuatu yang perlu betul-betul disukseskan sih ya. Karena ini menyangkut hak hajat hidup orang banyak ya, walaupun cuma setahun sekali. Ya benar. Dan itu emang ya penting banget ya mengalirin uang. Tadi kalau ngomongin ini ya sedikit gue tambahin informasi. Tadi ngomongin masalah syarat vaksin ya. Gimana nih? Ada informasi ini juga sih. Booster ya? Jadi booster jadi salah satu syarat ya orang mau traveling sebenarnya, nggak cuma mudik. Jadi dia diminta untuk booster, dan tapi ini juga jadi cara pemerintah untuk memaksa orang booster sebenarnya sih. Jadi, lu udah pada booster ya semua? Baru kemarin. Habis lebaran gue. Karena gue nggak mudik, jadi gue habis lebaran. Oh iya, menarik. Nah terus nggak perlu tes COVID ya kalau dia udah booster, tapi kalau misalnya enggak, dia perlu tes antigen gitu. Kalau baru dosis 1 dia perlu PCR gitu. Jadi ya in a way masih coba dikelola. Cuman kembali lagi menurut gue, gimana sih cara manage-nya itu sebenarnya manage tanpa testing aja udah susah gitu ya. Gitu. Nah itu tantangannya berat banget lah pastinya. Ya semua pihak yang berkoordinasi di situ gila sih ya. Gila. Dari mulai jalan tol, KAI. Ya, ini itu teman-teman gue yang kerja di Jasa Marga aja, yang biasanya sehari-hari ya dia kerjanya di belakang meja gitu, ya pada saat mudik ya dia di lapangan ngatur kendaraan. Jadi dia ngerahin banget tuh kayak perusahaan. Dilarang cuti mungkin ya mereka ya. Ya dilarang cutinya sih pasti kerja gitu ya, pasti piket gitu ya istilahnya. Ya telco gitu kan pasti juga tuh dia nggak mungkin dia nggak ngelola. Iya, soalnya suka ada kan dulu zaman SMS. Sebelum SMS sulit untuk diberikan. Lo ingat nggak? Ada suatu masanya waktu orang baru mulai punya HP. Congestion gitu. Hari itu nggak bisa. Tahun depannya muncullah kreativitas masyarakat Indonesia sebelum SMS.
Dia mau ngucapin sehari sebelumnya aja gitu kan ya. Aduh. Luar biasa. Tapi ini fenomena yang menarik ya. Gue juga punya harapan besar, walaupun gue bukan pemudik gitu ya. Tapi kalau gue kan selalu senang sama isu pemerataan ekonomi ya. Pemerataan ekonomi. Nah, jadi ini something yang memang harus, maksudnya gini, harus dibuat festif gitu, harus dibuat menarik, menyenangkan gitu ya, mudah gitu rasanya orang mudik, enggak ya kalau bisa nggak macet gitu tentunya, sehingga orang tuh bisa ya ini sukses gitu. Jadi suksesnya mudik itu sama dengan pemerataan ekonomi kan gitu ya. Benar banget. Gitu sih kalau menurut gue penting banget jadinya. Betul. Ya juga. Gue kebayang ya orang-orang desa mungkin pada saat orang mudik itu, wah mereka siap-siap bikin jualan apa gitu biar teman-teman yang datang dari kota pada beli. Iya gitu kali ya. Nggak tahu deh, seru kayaknya. Gak pernah mudik seumur-umur jadi gue nggak ngerti. Oh masa sih? Nggak pernah gue orang Jakarta udah. Bukan gimana ya, maksudnya keluarga gue semua ada di Jakarta, jadi nggak ada alasan gitu gue mudik. Lu gimana Wan? Gak pernah mudik jauh. Cianjur kamu? Cianjur atau Garut? Tapi lumayan dong, itu termasuk dong. Lumayan. Dulu ingat bahwa kalau lagi bisa ke Garut suka nyari jalur alternatif, biasanya kan lewat Nagrek tuh. Terus biasanya lewat jalur daerah yang lewat Kawah Kamojang. Kalau ingat tuh. PLT kamu ya, PLT ya. Panas Alam deh. Iya, itulah. Momen-momen itu selalu jadi saat yang menyenangkan sih, karena sebetulnya itu kayak petualangan kan kita kalau masih kayak anak kecil gitu ya, ngelihat orang banyak, terus kita ngelewatin daerah-daerah baru, terus sepanjang jalan kita jajan gitu ya. Dan benar sih, sepanjang orang jalan mudik itu dengan orang spending uang gitu ya, jajan segala macam, itu kan sebetulnya ya pemerataan ekonomi juga gitu. Orang dari kota bawa uang ke desa ataupun kemanapun itu, ke daerah gitu ya, dan disitulah sebetulnya saat semua orang bisa mendapatkan extra income lah, ataupun tambahan pada saat waktunya mudik itu. Belum salam tempel kan? Ya belum salam tempel, angpau. Jadi tradisi itu memang tidak boleh dihapuskan gitu, apalagi yang mudik gitu kan, wajib bawa uang banyak ke daerah. Penukaran uang aja udah banyak tuh di jalan-jalan dulu kan. Oh iya. Di sana di Malmo? Oh enggak. Maksudnya di area-area Jakarta. Tapi banyak ya di Bandung juga, kota-kota besar lah, kota-kota besar. Iya, kota-kota besar. Tapi juga kenapa Pak? Enggak, tadi ngomong soal konjes gitu ya, yang tadi itu sebenarnya itu kan menunjukkan ketidakmerataan kapasitas juga antara kota dan desa gitu. Betul. Jadi pada saat orang kota misalkan ataupun dari daerah yang lebih luas pada mudik ke desa gitu ya, dan kapasitas teleponnya ataupun BTS-nya itu ataupun servernya itu masih kurang, itu yang menyebabkan konjes. Jadi sebetulnya momen mudik itu biasanya sama perusahaan telco itu dipakai untuk membangun jaringan sih. Jadi mereka udah bisa prepare dari 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya gitu ya, buat bisa ngelihat proyeksi kira-kira pertumbuhan traffic berapa. Terus disitulah momentum mereka buat membangun jaringan. Jadi sebetulnya baik lagi bahwa benar mudik ini adalah sesuatu yang festif, sesuatu yang expanding ya, perekonomian, spending semuanya, baik dari perorangan, korporasi gitu ya, karena semuanya merasa ini adalah hal yang penting gitu. Bursa Efek tutup 1 minggu lagi kan, jadi udah lo spending lah semua. Tutup 1 minggu ya Bursa Efek. Ya. Tutup seminggu beneran? Seminggu men, nggak ada lo Bursa Efek di negara lain yang tutup seminggu gara-gara Lebaran. Santai sekali kita ya. Iya, santai buat sebagian, buat yang di capital market masa stres. Gila lo, dari Jumat sampai Jumat libur, tutup bursa. Oh, Jumatnya udah tutup ya? Jumatnya udah tutup. 29 itu udah tutup ya?
Cuma 25, 26, 27, 28. Cuti bersama. 25, 26, 27, 28. 29 tuh udah tuh. Oke. Pemerintah Swedia tolong liburkan kami. Gitu, menarik juga ya. Menarik. Ya ini satu juga yang tadi kan kata Iwan cerita mengenai perbedaan kapasitas ya, dan juga dari diskusi ini ya mungkin juga selain memang pengen ketemu dengan orang tua atau apa, tapi memang gap between daerah dan ini masih orang masih pengen urbanisasi lah mungkin gitu ya. Dalam banyak konteksnya mungkin dari infrastruktur atau apa kan berarti kan mungkin atau opportunity, jadi belum terlalu bisa termaksimalkan mungkin ini. Ya buat calon-calon presiden 2024 kalau dia punya program mudik gitu ya menjadi salah satu program kerjanya dia, mungkin rakyat banyak mendukung. Bayangin aja 100 juta orang ini mudik. Mudik gratis semua. Nah, presiden. Iya kan, maksud gue kalau kepentingannya sebesar ini, memang harus ada suatu program yang memang besar. Menteri khusus mudik gitu. Nah. Maksudnya atau ada apalah minimal sub kementerian atau apa yang sepanjang tahun itu dia, karena ini tuh tes. Nah ini tes apa namanya kalau orang stress test ya. Stress test. Iya. Karena sudah pasti kan permasalahan kita dari tahun ke tahun adalah sudah pasti kapasitasnya tidak cukup. Gitu. Oh sudah pasti. Ya kan gitu ya. Jadi naik gimana terus. gitu? Iya kan, sudah pasti kapasitasnya tidak cukup sementara naik dari tahun ke tahun. Dan bangsa kita apa namanya orang Indonesia tuh memang kan ini dianggap ya kayak Iwan tadi cerita kan ini adventure gitu. Jadi kalau macet, kalau ada ya sulit gitu lewat jalur alternatif ya itu mah adventure. Senang bareng-bareng di mobil gitu sama keluarga. Ini aku mudik ya. Iya kemarin mudik. Aku sih 2 hari di jalan. Gitu. Tapi itu kan yang jadi itulah mudik gitu. Makanya dulu waktu KAI berevolusi 1 tahun itu orang nggak ada yang ngantri, wartawan nungguin kericuhan di apa namanya di stasiun Senen, di stasiun apa nggak ada kericuhan karena semua udah didaftarin kena outlet. Itu tuh jadi kayaknya salah mungkin KAI itu merenggut. Dulu kan, lu bayangin aja, masuk lewat jendela, aduh, nggak manusiawi. Tapi ya mungkin tapi kita coba lah ya sedikit demi sedikit. Bin, satu sisi soal mudik itu adalah orang pada saat mudik biasanya lebih legowo. Iya, betul. Termasuk menghadapi satu fenomena yang hanya terjadi setahun sekali. Tuslah. Iya, tuslah bener. Tuslah yang naikin harga Ki. Kalau lu mudik, harga transportasi itu akan naik 20% atau berapa gitu. Gitu. Tapi tetap aja kan orang. Tetap aja. Yang penting gue mudik, emang gue pikirin. Iya benar juga tuslah ya. Kayaknya tuslah ini nggak ada base apanya selain bahwa ini lebaran aja ingin meningkatkan pendapatan gitu. Pemerintah menetapkan tuslah. Jadi udah seperti ibadah gitu. Iya. Kalau naik haji kan ya susah apa. Iya. Ya lu jalanin ya karena ini proses. Iya. Karena kan lu nggak pengen durhaka sama orang tua misalnya. Kenapa lebaran lu nggak pulang? Gitu. Itu lebih bahaya lagi tuh kalau misalnya itu. Jadi udahlah pulang dipaksain ketemu orang. Makanya emang yang ngebuat budaya ini ya itu emang luar biasa. Lebaran itu harus pulang kampung, silaturahmi itu adalah bagian dari ibadah. Bener. Jadi ya lo pulang kampung itu ibadah. Ibadah, benar. Makanya tuslah dibayar, macet dijalani. Tapi luar biasa ya, luar biasa. Mudah-mudahan ya sukses ya tahun ini. Sukses. Amin. Dan memang pemerintah, ya gue nggak tahu ya someday menurut gue sih infrastruktur ya harus gue nggak dibilang ditambah ya ibaratnya kan. Capacity cuman peak satu masa setahun itu juga berat sebenarnya. Susah ya kalau mau ngedrive itu. Mudah-mudahan ada way out-nya sehingga mudik itu jadi lebih aman dan nyaman ya mudah-mudahan ke depan. Menarik. Yes.
Oke, untuk kelompok pencapaian yang pengen mudik, hati-hati ya, walaupun ini adalah ibadah, tapi tetap prepare, kalau naik kendaraan pribadi prepare yang baik, terus begitu jaga keamanan juga di jalan ya. Dan pastinya udah lama nggak aktivitas ya, jadi kalau udah kelamaan di rumah, terus tiba-tiba capek perjalanan jauh kan, ya harus hati-hati. Hati-hati. Ya, betul. Terus juga ini nih kan tentunya ya kelompok pencapaian semua ini banyak juga selalu ada resiko ya kata Raki ya. Salah satu resikonya itu adalah karena orang semuanya mungkin lagi banyak yang puasa, banyak yang macet kan meningkatkan kekesalan ya, bukan hanya ini aja. Jadi banyak yang kesel atau apa di jalan, mungkin nanti saling pengertian aja ya, mungkin kita saling support dan saling bantu ketika perjalanan mudik. Jangan malah jadi pada berantem atau apa gitu ya di jalan-jalan gitu. Jadi aware juga, anticipate, jaga keamanan juga ya, karena kan Lebaran juga festif itu salah satunya kan. Lu kalau mudik, rumah pastikan gas matikan, lampu matikan. Festifnya nggak cuma buat orang baik, buat orang jahat juga kan. Nah, gitu, makanya hati-hati. Kalau misalnya itu sebelum mudik, pastikan kesehatan dari kendaraan juga ya, bahan bensin, kesehatan dari dompet selalu ada di saku celana, bermacam kartu kredit terdapat di dalamnya. Minum vitamin Bin ya. Nah, vitamin D katanya paling penting nih. Duit. Oke, sampai ketemu kelompok capir semua. Safe mudik. Bye. Bye.